Hai guys, berita besar di mana FTX kemungkinan akan disetujui untuk menjual asetnya. Kita akan lihat informasi ini. Dan ada juga akun X Vitalik Buterin yang dihack dan menimbulkan kerugian kepada orang-orang yang menggunakan link tersebut. Sekaligus akan ada weekly close Bitcoin, analisa Bitcoin daily, DXY, Bitcoin Dominance, ETH, Bitcoin, dan seterusnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan weekly close Bitcoin karena ini adalah hari Senin. Close-nya itu merah tetapi ada perlambatan sebenarnya. Sudah ada 4 minggu berturut-turut close dalam merah dan hari ini, minggu ini dimulai dengan penurunan. Ada demand yang cukup jelas ketika harga Bitcoin itu ke 25.300. Harga kalau kita perhatikan ini berada di bawah EMA ribbon dan kita harus bisa naik ke atas EMA ribbon ini untuk kembali ke dalam uptrend-nya. Kalau kita lihat untuk MA-nya itu kita berada di bawah MA 100 dan 200 dan ada support MA 50 yaitu di daerah 24.200-an. Itu bisa menjadi daerah support yang cukup penting ketika misalnya Bitcoin akan didump ya teman-teman. Posisi RSI kita sedang berada di bawah 50 daerah yang bearish dan MACD-nya itu masih mengarah ke bawah jadi ini masih dalam tahapan bearish sebenarnya, tetapi secara jangka panjang, jangka yang lebih panjang daripada weekly, itu menurut saya kita sudah masuk ke dalam bull market, yaitu fase awal bull market. Kelihatan di Gaussian Channel, kemudian ada di beberapa indikator lainnya juga. Dan sebelum kita memasuki euforia bull market itu biasanya akan ada naik turun yang cukup signifikan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah masa-masa yang mengetes kesabaran kita sebelum kita memasuki masa-masa euforia tersebut. Sekarang kita akan melihat untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Close-nya itu merah lagi untuk sudah 3 hari berturut-turut dan hari ini ada sedikit penurunan. Tetap sama dengan sebelumnya di mana kalau misalnya dia itu gagal untuk bertahan di atas garis warna biru ini, maka akan ada potensi untuk ke 25.300 yang selama ini menjadi support harga Bitcoin. Tapi kalau misalnya 25.300 ini gagal menopang harga Bitcoin, maka Bitcoin bisa ke daerah kotak warna hijau ini. Ini dibentuk dari Fibonacci 78,6 dan 61,8, jadi merupakan daerah yang menurut saya berpotensi untuk terjadi bounce balik arah, dan kalau saya menggunakan yang cara yang lain itu maka saya bisa mendapatkan kalau ada beberapa daerah yang cukup signifikan itu adalah di 23.200-an. Ini adalah daerah berpotensi terjadi bounce, jadi ini adalah trend based Fib extension. Saya tarik dari sini, swing low di sini, kemudian saya tarik lagi di sini, maka akan mendapatkan seperti ini. Nah, kita sekarang berada di dalam support yang satu ini di 25.679. Nah, kalau misalnya ini jebol, maka bisa ke 1,382-nya itu di harga 23.300-an. Jadi di sini adalah daerah berpotensi untuk terjadi pembalikan arah juga. Kondisi kita itu mirip seperti di bulan Maret 2023 seperti ini ketika ada terjadi FUD USDC. Nah, sekarang muncullah FUD yang baru lagi yaitu FUD FTX. Di mana FTX ini kemungkinan ya teman-teman di tanggal 13 September itu disetujui untuk boleh melikuidasi aset-asetnya. Sehingga ini akan memberikan selling pressure yang besar untuk di minggu ini. Bisa juga mendorong sentimen menjadi negatif untuk para trader dan investor. FTX sekarang memiliki 3,4 miliar di dalam kripto di bulan April dan mereka boleh menjualnya sebesar 200 juta per minggu. Jadi tidak langsung dijual sebesar ini 3,4 miliar tidak, tetapi dibatasin 200 juta dolar per minggu. Kita akan lihat apa saja koin-koinnya. Yang pertama adalah karena mereka yang sangat erat kaitannya dengan Solana, mereka memiliki 685 juta dolar Solana. Ini adalah porsi terbesarnya untuk satu koin. Kedua adalah FTT, koin mereka sendiri. Ketiga adalah Bitcoin 268 juta, ini sangat signifikan sekali. ETH 90 juta, Aptos 67 juta, Dogecoin 42 juta, Matic, ada Bit, ada Ton, ini koin Telegram, XRP, berbagai stablecoin, dan campuran lainnya sebesar 1,2 miliar dolar. Nah, ini adalah data tanggal Januari 17. Lebih banyak aset lagi itu telah didiscover atau ditemukan
sampai sejauh ini. Ini membuat harga koin Solana itu ketika berita ini muncul di minggu kemarin, hari Minggu kemarin, itu terjun dari $19 itu ke 17-an dolar ya teman-teman, karena ada selling pressure yang real yang akan muncul nantinya. Tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi by the news event. Kenapa? Karena dari beberapa analisa altcoin itu kelihatan kalau satu kali lagi penurunan ke bawah itu bisa membuat tahapan koreksi besarnya itu sudah selesai dan bisa memasuki masa-masa cooling down terlebih dahulu. Nah, dari situ baru bisa naik. Karena harga altcoin juga ini sangat dekat dengan di dasarnya, yaitu di daerah-daerah support. Memang betul di September itu adalah bulan yang bearish, tetapi di bulan Oktober itu adalah bulan yang biasanya cukup bullish, sehingga bisa menjadikan ini kesempatan sebagai buy the news event. Tanggalnya tidak tahu apakah pas di tanggal 13 September atau mungkin bisa berlanjut lagi selama beberapa hari atau beberapa minggu, kita tidak tahu persisnya, tetapi ini bisa menjadi kesempatan buat kita untuk melakukan DCA ke Bitcoin dan altcoin-altcoin yang fundamentalnya itu kuat. Sekarang kita akan ke chart DXY lagi, karena ini ada perubahan yang cukup besar terjadi lagi di pagi hari ini, di mana DXY itu memulai pagi ini dengan penurunan setelah kemarin itu sempat sampai ke 105. Nah, ini ada penurunan sekarang di 104,7. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, di mana DXY ini dalam proses memuncak dan akan bisa membuat harga saham dan kripto itu berbalik arah ketika DXY ini berbalik arah ke bawah. Nah, tetapi karena Bitcoin itu ditambah dengan FTX yang sedang berlangsung ini, jadi mungkin Bitcoin itu bisa terjun dulu ke bawah ke daerah kotak warna hijau yang saya sering sebutkan ini. Nah, baru dari situ bisa naik lagi ke atas ya teman-teman. Karena dari DXY sendiri kita lihat kalau ini sudah jelas, sangat jelas ada bearish divergence yang terbentuk ketika dia turun naik di sini, bearish divergence-nya, RSI-nya itu turun. Di time frame 4 jamnya juga kita bisa melihat adanya perlambatan di dalam kenaikan DXY. Jadi ini adalah semacam pola triple tap, 1, 2, 3, dan ini ada RSI yang menurun. Ini adalah pola terakhir untuk kenaikan suatu harga, dan lihat ini di daerah sini itu dia gagal untuk membuat higher high tidak lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sini, sehingga saya bisa menyimpulkan kalau pembalikan arah itu sudah mulai terjadi dan DXY ini juga sudah break balik lagi ke bawah daripada garis warna merah ini, tidak lagi di dalam posisi uptrend-nya tersebut, tetapi biasanya konfirmasi untuk semacam breakdown tersebut adalah garis support horizontalnya, yaitu yang berada di daerah sini ya. Jadi daerah sini itu bisa menjadi daerah konfirmasi apakah DXY itu bisa berbalik arah, kemungkinan bisa membuat pola head and shoulders, jadi mungkin bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi breakdown, maka itu akan baik untuk Bitcoin. Sekarang kita akan melihat untuk Bitcoin dominance, di mana ada penguatan di Bitcoin dominance. Ini menunjukkan kalau Bitcoin lebih kuat outperform dibandingkan dengan ETH dan altcoin yang lainnya. Bisa terjadi ketika Bitcoin itu naik, bisa terjadi juga ketika Bitcoin itu turun. Dan kalau misalnya bisa terjadi breakout di daerah ini, 49,5%, maka dia akan kemungkinan balik lagi ke daerah kotak warna merah ini. Menembus kotak warna merah ini akan membuat Bitcoin dominance bisa meretest daerah yang cukup penting ini. Mungkin daerah terakhir yang bisa dicapai Bitcoin dominance sebelum dia balik lagi ke bawah ya, yaitu di angka 57,3%. Sebaliknya, kalau misalnya Bitcoin dominance gagal untuk bertahan di atas 48,96%, yaitu di sini, balik lagi ke bawah di sini, maka bagus untuk altcoin. Tapi untuk sekarang ini saya lebih condong kalau Bitcoin dominance itu akan naik ke atas. Di ETH Bitcoin ini masih dalam masa-masa sideways seperti ini, tidak ada banyak perubahan. ETH Bitcoin harus melewati 0,064 agar bisa bullish dan altcoin bisa berjaya kembali. Di Bitcoin dominance yang realnya itu juga mengalami penguatan, artinya altcoin tidak outperform Bitcoin. Kita lihat ini ada penguatan Bitcoin dominance
dari tanggal 9. Dan sekarang kita akan melihat untuk situasi akun X, yaitu Twitter, Vitalik Buterin, di mana kemarin itu akun X Vitalik Buterin dihack dan hacker tersebut itu mengirimkan postingan yang berisi link yang berbahaya yang bisa meraup wallet pengguna-pengguna kripto. Total kerugian sampai sejauh ini adalah 691.000 gara-gara ada link yang berbahaya tersebut untuk mempromosikan NFT yang gratis. Nah, isi daripada post tersebut yang sudah dihapus itu ngomongin soal Proto Danksharding akan datang ke Ethereum. Proto Danksharding itu adalah tahapan selanjutnya untuk Ethereum untuk bisa menjadi blockchain super yang bisa memenuhi kapasitas transaksi yang sangat tinggi, yang itu merupakan target terakhir daripada Ethereum. Ada beberapa pengguna kripto yang mengklik link tersebut dan mereka kehilangan CryptoPunk-nya, yaitu NFT pertama yang nilainya itu paling tinggi. Nah, diduga ini kemungkinan cara melakukan hack-nya tersebut adalah dengan SIM swap ya teman-teman. Dan Vitalik bisa saja tidak terlalu memperhatikan sekuritas atau keamanan daripada akunnya sehingga bisa dikompromis, dihack oleh hacker dengan mudah. Dan dari kejadian ini kita bisa belajar dari pengalamannya untuk tidak terlalu percaya dengan orang-orang yang akan memberikan sesuatu yang gratis ya teman-teman. Dan ini juga biasanya Vitalik tidak akan men-tweet hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya ada hal yang di luar daripada kebiasaan seseorang, maka itu perlu kita curigai karena di dunia kripto ini itu banyak sekali scammer dan hacker yang senantiasa berjuang dengan berbagai cara untuk mengambil kripto-kripto kita ya teman-teman. Bisa ada berbagai cara untuk mengamankan akun kita, yaitu dengan menggunakan authenticator, kemudian hardware wallet, authenticator fisik, dan seterusnya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.